Baik, tentunya layar dan waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bunda Hijrah Ginting untuk memberikan resep obat cemas dari langit. Silakan Bunda. Audionya, audionya. Oke, siap. Ya, silakan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas kasih sayang. Allah sehatkan kita, Allah lapangkan waktu kita, Allah izinkan kita berkumpul dalam majelis ilmu yang barokah ini. Rutinitas kita masih bersama Ustadz Solijen Lampung, Masya Allah luar biasa, sehat-sehat selalu Ustadz. Amin. Alhamdulillah. Selawat beriring salam kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah. Bertemu lagi kita pagi hari ini dalam kajian kita MR Box, kajian subuh bersama MR Box. Nah pagi hari ini izinkan saya membawakan tema tentang anxiety dalam Al-Quran. Apa sih anxiety dalam Al-Quran ini? Itu uh, obat cemas dari langit. Kenapa dari langit ini ya? Apa sih yang dari langit itu? Nah, sebelumnya nih ayah bunda dirahmati Allah. Saya ingin tanya ini boleh raise hand? Boleh raise hand. Pernah nggak siapa sih di antara kita itu yang pernah kebangun jam 2 pagi terus mikirin masalah gitu? Mikirin persoalan. Ada nggak? Yang tengah malam terbangun tiba-tiba kepikiran. Ada nggak di sini yang seperti itu? Boleh raise hand atau buka voice note-nya atau buka unmute ya. Ada Bunda. Terbangun jam 2 malam atau terbangun nggak bisa tidur ya? Ada, Insya Allah. Terus pernah nggak kita? Ada juga Bunda Afriyadi juga, Bunda Indarini, ya Allah pernah ya, Bunda Selviani juga pernah. Pernah juga nggak scroll HP gitu ya? Scroll HP terus padahal capek gitu, udah nggak nyaman lagi, tapi nggak bisa tidur. Ada nggak gitu ya? Scroll HP terus perasaannya udah nggak nggak mood lagi, tapi nggak bisa tidur. Akhirnya megang HP terus scroll HP terus. Kenapa itu ya gitu? Atau dada rasa sesak tapi nggak sakit gitu. Padahal kita sehat walafiat tapi dada ini sesak gitu. Ada nggak yang seperti itu? Pernah. Masya Allah Bunda Darni. Masya Allah banyak ya. Banyak ya. Ada Bu, pernah sesak. Bukan sesak penyakit ya Bunda ya. Bukan penyakit. Artinya sesak secara fisik enggak. Kita sehat walafiat tapi dada itu rasanya penuh. Dada itu rasanya penuh. Ya nggak bisa tidur Masya Allah. Pernah. Nah ayah Bunda sadar nggak kita? Itulah yang dikatakan dengan anxiety. Itu yang dikatakan dengan anxiety. Kecemasan. Ya, kecemasan. Nah, kalau sekiranya zaman Nabi dulu itu ya, kalau dari zaman Nabi Yusuf itu namanya huzn, al-hazn, al-huzn, husn, alham, alham, kecemasan. Ya, al-huzn, sedih. Nah, kalau sekiranya zaman kita ini modern ini dibilanglah anxiety disorder. Ya, anxiety disorder. Kalau kemarin kita bahas tentang apa kemarin Pak Ustadz? Ingat nggak materi kita kemarin? Ayo, yang dia numpuk-numpuk barang kan? Nah, sekarang dia kecemasan. Kecemasan kita bahas dengan anxiety disorder. Nah, sebenarnya Bapak Bunda, ayah Bunda, itu adalah anxiety yang kita rasakan yang tengah malam kita tiba-tiba terbangun, nggak bisa tidur, teringat persoalan-persoalan hidup kita, terus dada terasa nyesak penuh gitu. Padahal kita sehat walafiat gitu. Scroll HP nggak selesai-selesai, tapi nggak bisa tidur gitu. Nah, itu sebenarnya uh, ciri-ciri anxiety itu terjadi pada kita, kecemasan yang berlebih, alham atau al-hazn, gitu ya. Nah, bedanya, iya, obat cemas dari bedanya cemas orang beriman vs orang kafir itu. Nah, kalau orang beriman itu, ayah bunda, itu larinya kemana? Ke Allah. Larinya ke Allah. Larinya ke Allah.
Gimana caranya lari ke Allah? Bawa sujud, bawa zikir, akhirnya sakinah, hati akan menjadi tenang. Tapi kalau sekiranya orang-orang beriman, itu larinya pasti ke maksiat. Ya, kemudian apa? Alkohol, drugs. Nah, makanya akhirnya dadanya akan semakin sempit. Itu bisa kita buka di surat Toha 124. Nah, yuk sekarang kita bahas sekilas sejenak apa sih penyebabnya? Kenapa terjadi anxiety itu? Apa sih sebab dari cemas menurut Al-Quran? Yuk kita bahas dulu. Ustadz boleh bisa buka di Toha 124? Boleh ya. Nah, jadi yang pertama itu, ayah bunda, menurut Al-Quran, di dalam Al-Quran dijelaskan, bahwasanya sebab cemas menurut Al-Quran itu yang pertama satu, dikupas dalam surat Toha 124, itu karena dosa yang menumpuk, Bapak Ibu, ayah bunda, dosa yang menumpuk. Jadi nggak ada cerita. Biasanya pernah nggak kalau kita maksudnya gini, kalau kita aman-aman aja, kalau kita mengerjakan sesuai jalurnya, biasanya kita tenang. Tapi ketika kita mulai menyelenceng sedikit saja, biasanya hati-hati deg-degan, ya nggak? Nggak tenang. Kalau ketika kita nggak jujur, itu juga nggak tenang. Kan berarti artinya dosa. Jadi dosa yang menumpuk. Wa man a'rada an zikri, kata Allah. Barang siapa yang berbuat dosa, atau barang siapa yang berpaling mengingatku, kata Allah. Ayat berapa Berpaling Bunda? dari Toha 124, Ustaz. Toha 124. Iya, Toha 124. Oke, proses ya, bentar ya. Ya, jadi di situ Allah terangkan, Allah jelaskan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya kehidupan yang sempit, yang tidak lapang, dada yang sempit. Wa nasyurum yaumal qiyamati a'ma. Kemudian kami bangkitkan dia di hari kiamat tadi dalam keadaan buta. Masya Allah. Tampak Oh Bunda? ya, kelihatan, yang kelihatan. Ayah bunda gimana ngelihat ya? 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, barang siapa berpaling dari mengingatku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi ayah bunda, nggak ada, ini udah pasti. Ketika hati kita cemas, artinya kita sedang berpaling dari Allah. Wa man a'rada an zikri, kata Allah. Dan barang siapa melupakanku, berpaling dariku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kalau kita biarkan ini terus menerus ada dalam diri kita, maka kita akan bangkit dalam hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, lantas di sana kita akan bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran, kita bilang. Lanjut 125-nya Ustaz ke bawah. Ya Rob, kenapa kau bangkitkan kami dalam keadaan buta padahal kami dulu melihat? Padahal kami waktu dulu hidup melihat. Lantas kita pasti ngomong seperti itu. Kenapa kau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Lanjut di bawahnya Ustaz 126 ke sebelahnya ya. Kata Allah, kadzalik atas ke ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tansa. Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu akan diabaikan, kata Allah. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi kalau sekiranya kita ketika kita was-was, hati cemas, dada sempit, yuk berarti kita sedang lalai kepada Allah, sedang tidak mengingat Allah, sedang berbuat dosa, maka perbanyak istighfar, balik sama Allah, ingat Allah, ya, ala bizikrillah tatmainnal qulub. Nah, wa man arada 'ala nas wa man arada an zikri fa innalahu ma'isyatan dhanka, tadi ya, ayat 124 Toha. Nah, kemudian apa lagi penyebabnya kenapa hati kita menjadi cemas? Kita buka lagi surat At-Takasur. Cinta dunia yang berlebihan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ayo, At-Takasur. Bentar. Di bawah ini di atas ya. Iya. Alhaakumut takatsur, kata Allah, bermegah-megah
telah melalaikan kalian. Ya, alhaqumut takatsur, tahukah kamu? Gitu ya. Bermegah-megah telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, kelak kau akan mengetahui perbuatan kalian itu. Summa kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Kalla law ta'lamun ilmal yakin, sekiranya kalian mengetahui dengan pasti, la tarawnal jahim, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Summa la tarawna ainal yakin, kemudian kalian benar-benar akan melihatnya dengan mata sendiri. Summalatus aluna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Jadi artinya bermegah-megahan, sombong, lalai dengan dunia gitu ya. Cinta dunia yang berlebihan. Cinta dunia yang berlebihan gitu. Nah, kita itu kan hidupnya di dunia untuk sampai ke akhirat. Dunia itu dipakai untuk jembatan ke akhirat. Nah, tapi bukan untuk bermegah-megahan, berpoya-poya di dunia sampai melupakan akhirat itu. Nah, di sini dia bermegah-megahan di akhirat. Nah, kalau kita bermegah-megahan di akhirat, bermegah-megahan dunia tadi, maka yakinlah rasa kurang, rasa qanaah itu hilang. Rasa qanaah itu tidak ada di dalam diri kita. Jadi arti kita cemas. Kita cemas. Nah, di situ kan ada orang yang katanya istilahnya orang beli AC kita yang kedinginan gitu ya. Ada orang beli kendaraan kita yang nggak bisa tidur Ah, mikirkannya. Kenapa? Cinta dunia itu membuat kita kok mereka yang mampu, kok kita yang cemas gitu. Nah, di sini karena apa? Itu kan berarti hubud dunia kita, cinta dunia kita yang terlalu berlebihan. Itu Allah jelaskan pada surat At-Takasur. Nah, kemudian Allah jelaskan juga sebabnya apa? Lemah tawakal. Lemah tawakal juga dibahas dalam surah Ali Imran 159. Lemah tawakal karena kita kurang bertawakal. Yang keempat aja langsung Ustadz, kosong dari zikir Ar-Ra'd 28. Ar-Ra'd 28. Surat Ar-Ra'd 28. Kita kosong dari zikir. Kita kosong dari zikir. Surah Ar-Ra'd 28. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu, Ayah Bunda. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, jadi di sini kuncinya ya Bunda. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, kata Allah, mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang. Terus lantas kenapa? Aku udah mengingat Allah, aku udah zikir, aku sudah tasbih, aku sudah apa ya kalau kita bilang ya, bertasbih, zikir, takbir, tahlil gitu ya, dengan sekian ratus, tapi kenapa Mirip. hatiku belum belum wirid, wirid ya benar, wiridan. Tapi kenapa belum tenang gitu? Kenapa belum tenang juga? Karena masih di lisan, di lidah doang gitu, di lidah doang. Tapi hatinya tadi belum yakin, belum mantap dengan bahwasanya solusi itu memang adanya pada Allah gitu. Padahal Allah jelaskan kenapa kita cemas. Karena rezeki kita takut rebutan konsumen, takut rebutan nasabah, takut rebutan apa lagi ya, takut rebutan customer gitu. Kenapa? Karena kita nggak yakin. Ayo kita yakinin surat Quran surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang jamin rezeki. Nah, kalau kita paham di sini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Put, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk bergerak, bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Ayah Bunda, di sini Allah jelaskan dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata Allah Mahfuz. Jadi ya, Ayah Bunda, andai kita nggak tahu nih di mana rezeki kita, kita tidak tahu di mana rezeki kita, tapi rezeki kita tuh tahu di mana kita. Rezeki kita tuh tahu di mana kita berada. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Jadi Bapak Ibu, kalaulah kita yakin ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha,
wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaqarraha kullum fi kitabim mubin, maka kita tidak akan cemas dengan rezeki yang Allah atur, yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Nah, sekarang kita itu surat Hud ayat 6. Apalagi terkadang yang kita belum yakin, kita terlalu overthinking gitu. Overthinking dengan masa depan. Overthinking dengan masa terlalu jauh memikirkan. Kalau sekira di jurus mana rezeki sering dibilang apa? Kayak apa kalau kita bilang jeruk nipis ya, menjeruk nipisi pikiran gitu. Overthinking, terlalu berlebihan memikirkan masa depan. Nah, terlalu khawatir. Itu ada di Al-Baqarah 206, Ustaz. 216, maaf. Al-Baqarah 216. Oh, jauh ya. Al-Baqarah 200. dari atas 216. Iya, Enggak benar. ya. Ya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Apa kata Allah? Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagi kamu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Ya boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, kenapa kita khawatir dengan masa depan kita? Terkadang kita kan merasa kenapa begini gitu. Padahal kata Allah itulah yang terbaik untuk kita gitu. Logika kita memilih A, padahal belum tentu baik untuk kita. Nah, jadi artinya kita terlalu overthinking. Nah, overthinking ini membuat kita akhirnya menjadi cemas. Tapi kalau kita sudah paham ilmunya, sudah paham jaminan dari Allah ini tadi, pasti kita menjalaninya akan lebih tenang, Bapak Ibu ya. Ya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Jadi jangan merasa yang tidak baik, menurut kita tidak baik, padahal kata Allah itu baik. Nah, kemudian ke surat Qaf ngerasa sendirian juga lebih dekat daripada ini yuk surat Qaf ayat 16, surat Qaf ayat 16. Kof itu kof ya, kof ini ya, 150 ya. Ayat 16 pas. Surat Qaf ayat 16 ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, ini ayah Bunda yang kita kadang merasa sendiri. Kenapa kita harus curhat sama teman gitu? Kenapa harus kita cermat sama orang lain? Padahal kata Allah apa? Kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu, kata Allah. Artinya itu dekat banget gitu. Dekat banget Allah itu sama kita. Dekat banget sama kita. Jadi yuk kita curhatkan dalam sujud. Kita curhatkan sering-seringlah berbisik-bisik dengan Allah. Sering-sering berbisik-bisik dengan Allah. Nah, kita kan jarang ya berbisik-bisik dengan Allah apa-apa tuh ya Allah, aku tadi lagi gini gitu. Sering-sering berbisik-bisik dengan Allah. Kenapa? Karena Allah itu akrab, kata Allah, lebih dekat min hablil warid dari urat leher kita sendiri. Nah, jadi jangan merasa sendiri. Ini ayatnya surat Qaf ayat 116. Sesungguhnya Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Nah, kemudian yang terakhir, yuk kita alam nasyrah ya, hafal al insyirah ayat 56 alam nasyrah. Ketika kita merasa tidak tenang, ketika al insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Iya, alam nasyrah laka sadrak. Ini sering-sering dibaca Bapak Ibu, Ayah Bunda. Boleh kita baca dalam dalam apa? Salat ya, surat Sani kita. Alam nasyrah laka sadrak. Dan kami telah menukar beban darimu bahwa doa angka wizrak alladzi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu, rafangan laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan nama bagimu. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, ayah bunda coba perhatikan. Fa inna ma'a. Fa inna ma'a. Ma'al usri yusra. Ma'al bukan ba'da. Bukan ba'da di sini dijelaskan. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudian, bersama ya bunda, bukan ba'da.
Jadi bukan setelah kesulitan itu kemudahan, tapi bersama. Artinya ketika ada sulit, ya ketika ada persoalan, solusinya sudah datang bersamaan. Tapi kenapa terkadang nggak terbuka solusinya itu mungkin karena dosa kita tadi ketutup gitu. Jadi sebenarnya sama dengan penyakit. Ada sakit tuh sama obatnya. Jadi sakit itu datang bersamaan dengan obatnya. Jadi sakit dengan obat itu sebenarnya dekat. Tapi kenapa terkadang kita nggak jumpa obat? Karena masih Allah tutup gitu dengan dosa tadi. Nah, jadi inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudian. Ayah bunda ini disebutkan 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang-ulang 2 kali. Artinya 2 banding 1 sebenarnya. Kesulitan itu diapit dengan kemudahan 2 kali. Berarti 66% dibanding 33%. 33% yang 4. Nah, kenapa kita fokus dengan yang 33% kesulitan tadi? Padahal kata Allah, yusrot, yusrot. Allah bahas 2 kali. Inama usri yusra, fa inama usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, kita sudah bahas tadi obat cemas itu apa, penyebab cemas itu apa. Nah, sekarang kalaulah kita sudah paham semuanya ada tertuang di dalam Al-Qur'an, yuk kita kembali dengan Al-Qur'an ayah bunda. Temenan dengan Al-Qur'an gitu, temenan dengan Al-Qur'an. Nah, kalau sekiranya di sini ayah bunda sudah paham dengan ilmu mana rezeki semuanya ya. Ini sudah pada alumni Mahne Rezeki semua, alumni seminar kah, alumni THMR kah? Sudah pada alumni ya? Ada kah yang di luar? Iya, sudah alhamdulillah. Nah, kalau sekiranya sudah berarti nah ini baca ini. Boleh kita buka nanti? Boleh dicatat atau di screenshot. Takut rezeki kita seret. Itu tadi surat Hud ayat 6. Takut rezeki kita seret. Allah yang jamin. Ya, Allah yang jamin. Allah yang jamin rezeki kita. Overthinking tentang masa depan itu adalah di Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu benci padahal itu baik bagimu, gitu ya. Oke. Kalau insya Allah ayat 56 boleh di screenshot aja. Tadi sudah kita buka. Nah, kalau mau jadi untuk jadi ya overthinking dengan nah ini doa Nabi saat cemas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, ini zaman Nabi dulu. Ini Allah alhamdulillah sudah alhamdulillah. Nah, jadi zaman Nabi dulu itu juga ada rasa cemas itu ada cerita Nabi apa? Cerita Nabi Yakub ya yang kehilangan anaknya sampai nangis sampai matanya buta. Itu kan berarti kan karena cemas. Jadi dari zaman dulu itu juga sudah memang ada rasa cemas itu, tapi mereka kata itu al-hazan. Nah, itu doa-doa Nabi dahulu kala itu ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Boleh. Kita kan kadang cemasnya karena amanah, karena hutang gitu ya. Ketakutan ditambah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan Wow. wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu ya doa Nabi. Nah, boleh kalau ingin kita jadikan zikiran itu boleh di dalam amal sering-sering baca surat duha. Kalau namanya zikir tuh semakin banyak semakin bagus, nggak ada overdosis dengan zikir ya, nggak ada overdosis dengan zikir, semakin banyak semakin bagus gitu. Itu resepnya nggak ada efek samping gitu, nggak ada efek sampingnya zikir itu nggak ada efek samping, semakin banyak atau semakin bagus. Nah, di surat Wadduha juga itu bisa menjadi obat ketika merasa ditinggal sama Allah, ketika kita merasa sendiri, ya Allah, kenapa ya ketika aku kaya, ketika aku mampu, ketika aku usahaku jalan lancar, semuanya rame dekat sama aku. Tapi ketika aku sendiri, ketika usahaku bangkrut, tidak baik-baik saja, akhirnya aku sendiri. Yuk, kita lihat surat Wadduha. Wadduha, walaili idza saja. Apa kata Allah? Demi malam, demi waktu duha, demi malam apabila telah sunyi, ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarallah. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Wawajadaka dhalam fahda. Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lah dia memberikan petunjuk. Wawajadaka ilam fauna. Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala takhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Terhadap nikmatmu maka hendaklah engkau nyatakan bersyukur. Jadi sering-sering baca surat Wadduha. Yakin bahwasanya Allah tidak meninggalkan kita ya. Yakin bahwasanya Allah tidak meninggalkan kita. Terus apalagi nih yang mau boleh kita baca lagi? Ketika kita merasa ditinggal Allah baca Wadduha. Ketika apalagi ketika merasa obat beban kita sangat berat, itu insyirah, biar Allah lapangkan dada kita. Alam nasroh laka sodrok, tadi sudah kita bahas. Alam nasroh laka sodrok ya. Kemudian ketika kita merasa dihianati, ketika kita ya alam nasroh tadi ya, ketika kita merasa dihianatin, apa ayat apa yang dibaca? Boleh kita buka Yusuf 101. Ketika kita merasa dihianatin teman yang bekerja, ketika dihianatin pasangan kita, ketika dihianati klien kita, ketika dihianati partner kerja kita, ketika kita merasa dihianatin. Surah Yusuf ayat 101. Boleh di akhir hayatnya langsung itu taufani musliman wa alhikni Lewat tadi. bisolihin ya Allah Ya, 101. 101. sebentar. Nih, ini doa Nabi Yusuf ayah Bunda. Surah Yusuf ya Rabbi qad ataitani minal mulki alam tani min ta'wilil ahadis fatira samawati wal ard Yusuf. anta waliyim fid dunya wal akhirah itu boleh kita zikirkan anta waliyullah fid dunya wal akhirah tawaffani musliman walhikni bis salihin. Tuhanku sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagai takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, ya, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Nah ini sering-sering kita ini apa ya, ya Allah anta wali fit dunia wal akhirah gitu, kita wakilkan semuanya kepada Allah, kita wakilkan semua kepada Allah. Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat, wafatkanlah aku, tawafani musliman wa alhiqni bis solihin, dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Ini sering-sering jadi zikir kita, insya Allah menjadi tenang. Nah baru boleh ayat yang terakhir itu balik lagi Al-Baqarah 286 Ustaz, ayat terakhir dari Al-Baqarah. Baik. Ya, Ayat terakhir dari Al-Baqarah. di Al-Imran bukanya. La yukallifullahu nafsan. Nah, ini sering kita baca ya dalam sholat ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau sekiranya kita diuji itu sebenarnya karena kita sudah naik level gitu ya. Karena kita sudah naik level, pasti kata Allah itu kita sanggup. Ibarat guru itu nggak mungkin ngasih soal kalau merasa materinya belum disampaikan. Nggak mungkin itu dikasih persoalan, nggak mungkin dikasih ujian, pertanyaan yang materi belum disampaikan. Pasti kita ngasih soal yang materi sudah kita sampaikan, yang sudah kita pelajari gitu. Dan itu pasti guru itu menyesuaikan.
Soal anak SD nggak mungkin dikasih soal anak SMP. Soal anak SMA nggak mungkin juga dikasih soal anak SD. Jadi kalau kita merasa lebih berat karena kita sudah naik level. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dia mendapatkan sisa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, jangan Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulkannya. Maafkan kami, ampuni kami, rahmatilah kami, Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Jadi ini Bapak Ibu, Ayah Bunda sering-seringlah kita zikirkan, temenanlah dengan Al-Quran. Nah Ayah Bunda, kalau di dalam Al-Quran, kalau di dalam Money Rezeki ini sering kita sebut dengan istilah apa ya Bunda? Boleh tulis di di komen? Apa nih kalau disebut kalau di dalam ilmu Money Rezeki temenan sama Al-Quran, curhat sama Al-Quran itu apa namanya? GT, Masya Allah, Garputala, Masya Allah. Nyambung terus ya, nyamber aja nih kalau orang-orang mana rezeki. GT, Masya Allah. Iya, GT, Garputala. Kapan sih kita pakai ini Garputala? Boleh kapan saja ya Bunda. Kapan kapan hati cemas itu yang dicurhatkan. Kita cemas karena apa? Karena cemas karena apa ya? Misalnya karena persoalan hidup, karir, bisnis, pilihan, bahkan mau pergi kemana aja kita Garputala aja boleh, Ayah Bunda. Nah, saya ingin memberikan testimoni sedikit. Pernah satu hari, Ayah Bunda, saya waktu itu lagi ikut tahsin. Saya sekolah tahsin gitu karena anak saya masuk di pondok, malu sama anak gitu ya. Lebih fasih bacaan anak daripada saya, jadi saya belajar tahsin gitu. Nah, pulang tahsin, saya tuh mampir ke pondok anak. Saya naik kereta sepeda motor. Sepeda motor kalau orang Medan ya, bukan naik kereta api ya, Bunda. Jadi saya bawa sepeda motor. Nah, di jalan saya mampir di pondok anak yang pertama, terus melipir ke pondok anak yang kedua, ponaan melipir lagi ke pondok anak ketiga. Jadi ketika saya mampir itu, saya mampir ambil pakaian lagi nggak bersih, terus kasih uang jajan gitu ya kita bilang. Nah di pondok yang ketiga saya baru sadar bahwasanya tas saya jatuh ya Bunda. Tas saya jatuh. Dan ya Bunda tahu isi tas itu pasti handphone, dompet, dengan alat-alat pengenal kita ya, kartu pengenal kita yang lengkap. Dan alhamdulillah itu di dalamnya itu juga ada emas dinar karena saya memang jualan dinar ya, itu selalu ada dinar di dalamnya. Dan kita nggak usah bahas itu berapa isinya, berapa nominalnya. Nah, ketika jatuh, itu saya langsung mikir, wow keren ya Allah, tas saya segede itu jatuh, saya nggak sadar itu gimana ceritanya gitu. Tas saya segede itu jatuh, saya nggak sadar. Itu kan keren banget ya. Tapi saya langsung bilang sama Allah waktu itu gimana. Nah itu kita harus bisa mengobati hati cemas kita. Ya Allah, sungguh tasku itu beserta isi-isinya hakmu, milikmu, milikmu ya Allah. Jadi kalau kau ambil hakmu ya Allah. Tapi jika masih rezekiku, tolong kau jaga dia dari orang-orang yang tidak berniat baik. Itu yang saya ucapkan ya Allah. Sungguh tasku itu dan isi-isinya milikmu. Kalau kau ambil hakmu ya Allah. Tapi kalau masih rezekiku, tolong kau jaga dari orang yang tidak berniat baik. Dan saya bentuk ikhtiar saya balik ke pondok anak. Saya balik ke pondok anak yang terakhir, saya balik anak ke pondok yang pertama. Mastikan itu jatuh atau tinggal. Ternyata nggak tinggal, berarti jatuh di jalan gitu ya. Di jatuh saya nggak lihat. Akhirnya saya pulang, tapi di jalan saya tuh sama teman berdua boncengan. Saya antarkan teman lagi di jalan, tapi saya ketika sampai di pondok yang terakhir gitu, yang pertama saya datengin, maghrib, sholat maghrib saya garpu tala ya Bunda. Saya curhat sama Allah, ya Allah, kan hati cemas nih ya. Saya langsung curhat sama Allah, ya Allah, saya tadi persoalan seperti ini, tunjukkan aku ayatmu. Saya dapat ayat apa Bunda? Saya dapat Allah, semua di muka bumi ini bertasbih padaku. Kata Allah apa? Semua di muka ini bertasbih padaku, cukup tasbih. Jadi saya merasa, ya Allah, obatnya cuma tasbih. Jadi saya sepanjang jalan pulang, saya cuma tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi nyanyian saya sepanjang jalan itu tasbih aja Bunda. Dan Bunda tahu, saya antarkan teman ke rumahnya, baru saya pulang ke rumah, sampai di rumah tas saya lebih dulu nyampe dari saya nyampe rumah ya Bunda. Gimana ceritanya gitu? Gimana cerita tas dulu nyampe dari saya? Tadi kan saya ngantarkan teman dulu tuh ke Johor. Ternyata ya Bunda, tas saya tuh ditemukan orang di pinggir jalan, kemudian diambil, kemudian mereka melihat handphone, ada handphone, mereka lihat cek, alhamdulillah handphone saya nggak pakai kunci-kunci gitu ya. Mereka lihat panggilan terakhir. Panggilan terakhir waktu itu saya di tempat anak pondok yang kecil, si adik nelpon
ayahnya, karena ayahnya sedang di pondok abangnya. Jadi teleponan terakhir itu si ayah, suami. Jadi mereka telepon panggilan terakhir suami, mereka bilang, Pak, kami tadi menemukan tas, mereka ceritakan, tapi kami nggak tahu mengembalikannya kemana. Akhirnya suami menjemput, suami sampai rumah dulu, tasnya duluan sampai rumah. Padahal saya waktu itu terpikir, ya Allah, aku sampai rumah nanti nggak bilang sama suami, takut ribut gitu ya. Takut ribut. Ternyata malah suami yang ngamankan tasnya dari tempat yang ditemukan. Nah, seperti itu ya Bunda. Selesai tah. Ini kalau kita cemas langsung lapor sama Allah. Cemas langsung lapor sama Allah. Kembali tasnya itu langsung. Jadi utuh semuanya. Tasnya semua, sak dompet-dompet, emas-emasnya semuanya utuh. Pernah lagi kejadian, saya diundang satu jemaah kita pas acara, ketika itu acara sebenarnya tidak acara ya, silaturahmi lah, silaturahmi, tapi di depannya itu tuh ada maulid Isra Mi'raj apa ya di depan masjid. Nah, kita datang di sini ada nih saksinya, ada Bunda, kalau ada hadir nih pagi ini ada Bunda Nurfalah kayaknya ya. Kalau ada Bunda boleh nanti resen. Nah, jadi ada. Nah, jadi waktu itu kita pergi berdua nih sama sepeda motor ke tempat jemaah. Nah, saat itu kita silaturahmi. Nah, saat silaturahmi kita, saya bawa sepeda motor ya Bunda. Saya bawa sepeda motor. Nah, sampai masuk di dalam nggak sampai 5 menit ya Bunda, nggak sampai 5 menit. Paling baru berapa menit kami di dalam, kami keluar ke belakang, rencana mau ngelihat kebun di belakangnya. Ternyata sepeda motor saya diambil orang. Sepeda motor saya raib. Jadi ketika saya keluar, Masya Allah, ini si Bapak bingung. Loh, ini kok jaketnya diletak di bawah, Bu? Gitu ya, jaketnya ditaruh di tanah, gitu, diletak di tanah. Saya bilang, loh, enggak Pak, itu jaket sama helm tadi di atas motor, gitu. Kok di bawah? Saya bilang tuh di atas motor, gitu. Loh, jadi gimana Bu? Mereka panik semua. Saya langsung bilang gitu loh, kenapa enggak sama helm sama jaketnya ya, biar sepaket sekalian, gitu kan. Biar sekaren. Jadi saya langsung, ya Allah, keren banget ini, gitu. Tapi ya Bunda, ketika kita langsung lepaskan sama Allah, merasa itu memang udah skenario-nya Allah. Ayah Bunda nggak sampai 5 menit juga. Ketika kami jalan ke belakang rumah itu, orang langsung telepon saya pesan 10 dinar. Langsung di tempat, Masya Allah. Hadir Bunda Nurfala, boleh nanti cerita itu ya. Masya Allah itu hadir langsung 10 dinar pesan. Dan itu saya benar-benar dipaksa langsung harus malam itu juga kita transaksi di rumah Bunda Nurfalah itu benar. Saya langsung, Bunda punya 10 dinar di rumah, kita pakai dulu karena dia nggak sempat ngambil ke rumah saya. Maksa banget, Bu. Maksa banget rezeki itu kalau memang udah Allah, kita serahkan sama Allah. Nah, besok paginya langsung ada yang pesan 10 dinar, 10 keping. Ya Oh, Allah, ya Rob. tinggal 10 tuh dinar, 10 motornya. keping. Masya Allah. Tapi saat itu saya langsung garpu talau, saya langsung curhat, ya Allah, tadi pagi aku sedekah jor-joran ya Allah, sedekah subuh, terus mau berangkat saya beli ubi cilembu itu sampai 3 kilo, saya kasih supir, saya kasih tukang parkir, saya kasih satpam, saya kasih temam, pulangnya kok malah kehilangan sepeda motor, gitu nih mikirnya awalnya. Tanda apa nih ya Allah, tanda apa? Padahal tadi pagi ini saya sedekah jor-joran nih. Tanda apa nih ya Allah? Saya curhat sama Allah, Allah dapat ayat apa Ustaz? Apa itu ya, gimana Bunda Fala kemarin ayatnya, harta itu titipan, sungguhnya harta itu adalah titipan gitu. Jadi ya Allah, ya benar benar titipan. Jadi sampai rumah saya bilang sama suami, sepeda motor mana udah diambil sama, Orang. langsung ke showroom beli sepeda motor baru. Saat bulan itu juga saya langsung masuk top 10. Masya Allah. Jadi ya Allah, itu yang Gila. ketika kita cemas, lapornya sama Allah langsung, lapornya sama Allah langsung. Nah, justru ketika kita tidak lapor sama Allah, maka kita dianggap jahat, maka kita dianggap uh, terlalu mendulukan Allah gitu. Mendulukan Allah. Saya pernah Ustadz batch 31, batch 31 kita waktu itu ngadain SHMR itu saya di tebing. Saya punya rencana tuh kan biasanya saya di Madani tuh setiap bulan itu di Madani, Hotel Madani. Jadi kepengen hijrah Ustaz. Kepengen hijrah ke kota lain gitu ya. Jadi kebiasaan saya ketika mau bikin acara tuh saya garpu tala. Ketika mau bikin adik ke Langsa, saya garpu tala dulu gitu ya, curhat. Nah, ketika di tebing tinggi, saya belum sempat curhat. Saya waktu itu kesalahan saya, tidak tepatnya saya tidak buka WA. Jadi tidak sempat baca bahwasanya itu terakhir pendaftaran ngisi SHMR. Jadi saya belum sempat buka. Nah, ketika saya buka itu hari terakhir, saya langsung spontan, ya Allah,
aku belum tahu nih kemana, mau ngisi di mana, belum sempat lapor sama Allah. Tapi ini pendaftaran terakhir gitu. Jadi saya harus gimana ya? Saya isi langsung formnya, saya tanya teman hotel apa, saya isi tanpa lapor sama Allah. Nah malamnya habis maghrib Ustadz, habis maghrib saya baru laporan sama Allah. Ya Allah curhat nih, ya Allah tadi saya ceritain seperti itu Bapak Bunda. Maksudnya simpel aja. Kita kayak ngomong-ngomong sama Allah. Ya Allah, tadi saya tuh isi form pendaftaran SHMR. Saya isi di sini gitu. Maaf ya Allah, aku belum lapor padamu karena mendesak. Waktu itu terakhir, aku takut nggak ingat. Jadi aku isi aja, padahal aku belum lapor padamu. Ya Allah, kalau ini bagus aku teruskan, tapi kalau enggak aku batalkan. Kasih aku petunjukmu, gitu ya. Aku manut sama Allah, tapi tadi sempat nggak lapor. Kata Allah apa Ustaz? Saya dapat ayatnya ya Allah. Semoga Allah menurunkan rahmatnya padamu. Tapi jikalau kau mengulangi kejahatan lagi, ingatlah sesungguhnya ajabku sangat pedih. Gitu Ustaz. Saya langsung, ya Allah, kok Allah tuh bilang, semoga Allah menurunkan rahmatnya padamu, tapi ingat, jika kau mengulangi kejahatan lagi, sungguh ajabku sangat pedih. Dan sungguh, Al-Quran itu adalah petunjuk yang nyata bagi orang yang beriman. Baru ayat di bawahnya Ustaz, dan memang manusia selalu bersifat tergesa-gesa. Jadi saya ya Allah ya Robi, kok Allah tahu banget ya tadi itu kan saya bilang karena buru-buru takut nggak ingat saya isi gitu. Nah jadi akhirnya ditegur kita, ditegur. Jadi seperti itu ya Bunda. Apapun itu, yuk lapor aja. Bahkan mau pergi kerja aja kita boleh berkali-kali ya Bunda setiap hari. Boleh, bukan hanya dengan persoalan. Saya pernah cuma mau pergi ke tempat teman, mau pergi janjian jam 1 siang gitu. Aku pergi nggak ya ya Allah, aku pergi nggak ya gitu. Aku tadi mau pergi Isra Mi'raj. Tadi nih saya bilang mau pergi ikut Isra Mi'raj, mau dengar kajian. Padahal saya punya visi. Saya mau mengenalkan dinar, saya mau mengenalkan SHMR. Kira-kira rusak nggak perjalananku ya Allah? Niatku ini bagus nggak ya Allah? Aku bilang tadi mau dengar kajian, padahal aku punya misi nih. Kepengen mengenalkan seminar, kepengen mengenalkan dinar. Kira-kira bagus nggak perjalananku? Curhat sama Allah. Kata Allah apa? Fantasi rufil arti. Maka berangkatlah kau katanya. Oh bagus nih gitu ya. Bagusnya ayatnya. Kita pergi. Saya garpu tala lagi. Ya Allah kasih aku satu ayatmu yang menemani perjalananku hari ini. Boleh. Jadi ketika kita mau pergi, mau berjalan, mau pergi, ya Allah kasih aku satu ayatmu. Saya mau nyunat pasien juga GT Bun. Ya begitu. Mau nyunat pasien juga GT nih Bunda Lismi. Masya Allah. Ya gitu. Ya Allah kasih aku satu ayat Bun. Mau menemani perjalananku hari ini. Boleh. Saya dapat ayatnya apa? Inna kalatah di man abata walakin Allah yahdi mayasya. Sesungguhnya kau tak mampu memberi hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, tapi akulah yang memberi hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Jadi Allah tuh menghibur. Sepintar apapun kau memprospek orang, aku loh yang ngasih hidayah. Kan gitu ya. Sepintar apapun kau mengajak, menjelaskan, mengajak orang tuh aku yang memberi hidayah. Jadi ojo baper gitu. Kok nggak mau ya udah, nggak usah dipikirin gitu. Tugas kita hanya menyampaikan, tapi Allah yang memberi hidayah. Jadi seperti itu Bunda. Nah kalau sekiranya yuk kita temenan sama Al-Quran, Masya Allah itu asik banget, benar. Akan nambah hafalan. Hafalan-hafalan kita nambah, perbendaharaan ayat-ayat sani kita setelah baca Al-Fatihah itu akan nambah gitu. Dan makan banyak zikir-zikir kita dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat. Jadi seperti itu ya, Masya Allah Bunda. Dan yakin banyak sekali ayat-ayat sudah kita kupas, sudah kita buka tadi bahwasanya obatnya syifanya itu benar-benar ada di dalam Al-Quran semuanya. Caranya seperti apa? Boleh dizikirkan ayat-ayat bagus, kalimat-kalimat doa yang sudah ada di dalam Al-Quran, atau silakan kita garpu talas, amalkan surat cinta dari Allah khusus untuk kita, dan itu kita zikirkan terus-menerus. Baik, saya rasa demikian kajian kita malam pagi hari ini. Insya Allah berkah, bermanfaat, semoga kita bisa isi koma, mendawamkannya, mewiridkannya. Insya Allah kita sudah punya apa ya kalau kita bilang temenan lah pokoknya dengan Al-Quran. Iya benar, sikit-sikit GT, sikit-sikit GT, enak benar. Nah yang belum kenal GT itu apa, silakan ikut seminarnya nanti di tanggal 9-10 ya, Mei, 9-10 Mei di tempat terdekat dari kita masing-masing ya. Demikian Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman-teman semuanya. Kasih emoji dulu teman-teman. Love-nya banyakin. Yuk, love banyakin biar merah semua layarnya. Yuk, banyakin love-nya.
Oke, ramein ya biar merah layarnya, Masya Allah. Kan semangat gitu ya. Ini hari Rabu nih ya. Rabu itu Insyaallah. kalau kata Mas Adi Gunawan, rajin menabung. Menabung apa? Menabung ilmu. Menabung apa? Masya Menabung amal. Menabung apa? Menabung ayat-ayat Al-Quran di hati kita tambah banyak tuh hafalannya ya. Masalah nih. Ini tempat banget nih materi hari ini ya. Teman-teman semuanya, betul sekali di Al-Quran adalah syifa, obat. Pokoknya kalau galau apapun, cemas apapun, karena apapun, udah nggak usah kemana-mana ke Al-Quran dulu. Setelah Al-Quran, langsung diberi pahaman. Nggak ngerti, nggak paham, boleh hubungi kami. Bu, ini maksudnya apa ya? Pak, maksudnya apa ya? Boleh nanti dibantu-bantu ya. Tapi insya Allah, asal memang kita minta bantu Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah berikan pahaman langsung. Insya Allah ya. Teman-teman semuanya, berkah untuk kita semuanya. Semangat, terus praktek, terus belajar, praktek, dan lengkapi dengan amal soleh. Jadi, sekali lagi saya sampaikan di awal tadi bahwa Allah pilihkan kajian yang rutin ini kok temanya kajian subuh MR Box gitu. Kok temanya MR Box nggak kajian subuh nggak rezeki. Kenapa? Artinya tuh Allah ngajak kita untuk kita ini belajar terus. Lalu untuk praktek terus ya. Bahkan untuk beramal soleh terus sedekah itu harusnya setiap hari gitu kan. Maka kita di sini setiap hari juga. Belajar setiap hari juga. Praktek juga setiap hari. Ya, ini ilmu bertambah terus, maka prakteknya juga akan semakin kencang. Wah, ini udah nggak sabar nih Bu Husni dari tadi belum di pertanyaan udah nongol tanya Bu Husni. Ini malah temennya Bu Hijrah dulu nih. Oke, Bu Udin Melibati. Boleh Bu Husni silakan kalau mau tanya, saya ada waktu nih. Silakan buka audionya Bu Husni. Bu Husni, standby. Oke, kalau Bu ini bisa standby, saya buka Bu Neneng Nurwiyati, boleh silakan. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf tidak dibuka layarnya. Siap. Eh, Ini kalau udah garpu tala, terus sudah melaksanakan sholat tobatnya, sudah tahajud, terus ayat garpu tala itu saya suka dibawa ke sholat hajat setiap persoalan yang digarpu talakan. Eh, apa begitu atau kurang pas? Ya, sudah bagus, sudah bagus Bu. Oh, jadi Dibaca nggak di sholat hajat tahajud ya? gimana? Nggak di sholat tobat ya, dikhususkan udah sholat tobat, udah Mm-mm. beres sholat tobat. Terus kan kita Mm-mm. punya hajat yang digarputalakan itu. Jadi si Mm-mm. ayatnya itu, ayat garputalanya itu dibacanya di waktu sholat hajat, tapi setiap persoalan yang digarputalakan. Itu Bun, apa Ya, tepat atau enggak? sudah tepat, sudah tepat Bu. Oh, Tapi yang iya, lebih iya. tepat lagi Bunda, selain disikirkan, pesan cinta di dalam itu harus dilaksanakan. Pesan cintanya. Jadi kan ada sekarang ayat garpu talanya seperti tadi saya dapat ayat maka bertasbihlah, berjalanlah. Berarti obat kita tasbih, bertasbihlah kita gitu. Jadi bukan cuma sekedar dizikirkan, tapi pesan cinta di dalam. Misalnya maka bersilaturahmilah. Oh berarti obatnya silaturahmi gitu. Jadi Oh, itu iya. ada, iya pesan cinta harus kita laksanakan. Misalnya janganlah kau berbuat zolim, jangan zolim gitu loh. Oh, Janganlah kau iya. berkata kasar, jangan berkata kasar gitu. Jadi selain zikir, pesan cintanya harus kita lakukan. Jadi itu ada jemaah kita waktu itu suaminya lagi nggak sehat, tumor paru, sudah stadium sekian, sudah kemo. Akhirnya saya suruh Garputala dapat ayatnya tentang silaturahmi. Dia bingung, kok ayatnya silaturahmi gitu. Akhirnya mikir gitu ya, nyambung silaturahmi. Beliau melihat, beliau pernah ingat bahwasanya suaminya punya kakak yang putus komunikasi gitu, yang sudah lama tidak komunikasi. Akhirnya beliau datengin, samperin, nyampaikan sama kakaknya bahwasanya adiknya lagi nggak sehat, bla bla segala macam. Nah ternyata dari situ wasilahnya. Si kakaknya akhirnya membawakan si adiknya ke tempat berobat dan di situ wasilah menjadi sembuh. Nah seperti itu gitu. Jadi ada pesan-pesan cintanya harus dibaca, dipraktekkan. Larangan-larangannya ditinggalkan, pesannya dipraktekkan, kalimat positifnya dizikirkan gitu. Kalau saya ini Bun, yang saya ini, yang saya garputalakan untuk putra saya itu surat 10 ayat 03 yang di sininya kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang beriman, demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang-orang beriman itu.
Jadi selamat, jadinya diselamatkan gitu. Ya, itu tuh kalimat udah bagus, tinggal zikirkan boleh, Bun. Tinggal dizikirkan Ikutan aja. aja. Boleh Iya, Bunda baca surah Sani di dalam sholat hajat, sholat biasa, sholat fardu juga bisa. Sholat iya, fardu iya. yang lima waktu, sholat sunnah, yang berzikir ketika ingat, bebas, bebas Bunda. Tidak ada Oh, ininya, iya, tidak ada iya, pantangannya gitu ibaratnya. iya, iya. Tapi nanti Bunda boleh baca ke atas, ayat di atasnya, baca lagi ayat-ayat ke bawahnya, pahami itibar dari ayat itu. Terus ada kalimat-kalimat perintah itu dikerjakan, kalimat-kalimat larangan itu ditinggalkan gitu Bunda. Boleh nanti Bunda Oh, lihat iya, lagi lima ayat ke atas, 5 ayat ke bawah, seperti itu. oh, iya, iya. Nah, itu Ya, sudah Bu. bagus kalimatnya untuk dizikirkan. Iya. Ya, Bun, terima kasih ya, Bun ya. Sama-sama Bunda. Eh, Baik, terima kasih. Silakan Bunda Mala, boleh buka audionya. Bunda Mala Kandis ini berarti Bandar Lampung. Bunda Mala, boleh silakan. Oh, orang maaf. Sekali, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf nih layarnya nggak kebuka. Hmm. Gini, Bunda, tadi saya simpulkan dari penjelasan Bunda bahwasanya kalau apa Bunda setiap kegiatan lapor sama Allah gitu kan Garputala. Jadi seandainya eh, kita kan nggak semua kegiatan itu setarnya dari rumah, entah kita dari luar, dari kantor atau dari mana gitu kan. Jadi itu otomatis kita kemana-mana bawa Al-Quran atau apa gitu ya Bunda. Jadi oleh ya Bun. Jadi artinya bukan berarti harus seperti bukan berarti kemana-mana jadi bawa Al-Quran. Artinya seperti ini Bun. Kan nggak juga kita misalnya mau belanja nih, aku belanja nggak ya? Aku mau beli terong apa beli Jipang ya? Aku mau beli sayur ini nggak juga kan gitu ya. Artinya boleh, tapi boleh sesering-sering. Boleh kok saya sering itu air putara di sekolah. Misalnya saya kosong nih les 3 4 saya duha gitu di musola. Ya udah saya GT aja gitu. Tadi misalnya apa ya? Senang itu bahkan kalau teman-teman sudah paham ini untuk kita mau buyback mau jual emas aja itu Bunda Fala itu ada tuh. Bunda Fala itu sering garap putala untuk buyback 3 dinar sama 5 dinar aja beliau gete tuh. Nah itu lucu kita bilang tapi benar-benar ya Allah berikan yang terbaik. Malah dia dapat GT itu misalnya ketika ayatnya nggak bagus itu jangan dilepas. Ketika ayatnya bagus itu malah ketika harganya yang tinggi-tinggi itu ayatnya bagus. Setelah itu malah harganya rendah. Nah itu bisa. Jadi jangan maksudnya jangan sungkan gitu untuk garpu tala. Bukan berarti kita harus bawa Al-Quran. Boleh. Kan ada yang memang tiap hari-harinya memang di dalam tasnya itu ada Al-Quran. Boleh. Atau di tempat kerja gitu ya. Artinya sebelum kita berangkat kerja Bun, kalau saya sebelum berangkat kerja pada subuh atau pada tahajud gitu ya, pada subuh ya Allah kasih aku ayatmu yang menemani perjalananku hari ini. Kalau kita mau safar, biar ada zikir kita gitu loh. Jadi saya pernah tuh mau umroh gitu ya, mau umroh gitu ya. Ya Allah kasih aku ayatmu, ya Allah menemani umrohku hari ini, kali ini. Saya dapat ayat apa? Fajaza usayyatin sayyatun misluha itu. Maka ganjaran segala sesuatu tuh ganjaran apa namanya sesuatu itu pula gitu yang serupa itu juga. Nah ternyata benar terjadi insiden di sana ada kejadian sesuatu yang akhirnya itu gitu yang dipraktekkan. Masya Allah gitu. Jadi senang-senang aja setiap hari sama kayak HP benar. Emang bawa Al-Quran setiap hari sama kayak HP. Nah, lebih bagus Bunda Dina ya. Bunda Dina bawa Al-Quran setiap hari benar. Saya juga gitu. Jadi ketika saya sedang bacanya di angkot kadang. Di angkot saya itu 1,5 jam ya di angkot. Saya tuh bisa baca berapa surat. Boleh, boleh Bunda. Jadi Bun, seandainya saya kan sering juga itu dapat apa surat tapi suratnya memang ya kurang bagus lah. Itu apa harus tetap dizikirkan atau kita cari surat yang baru atau gimana ya? Bukan cari yang baru pesannya. Pesannya Tetap. yang diambil kalau memang Mm-mm. kalau apa ya kalau bahasanya kalimatnya itu tidak baik berarti pesan mungkin itu azab cerita azab berarti itu yang pantangan-pantangan kita gitu Bun itu pantangan-pantangan kita yang perlu kita hindarin perintah-perintahnya itu kita kerjakan nah cari kalimat yang positif bukan yang ditunjuk tadi cari ke atas cari ke bawah pasti ada kalimat positif pasti ada kalimat positifnya Oh, jadi gitu nggak berfokus pada kalimat yang satu itu aja, tetap tidak dicari ke atas dan ke bawahnya. tidak tidak Oh, seperti itu. Jadi mana yang lebih bagus itu yang kita gunakan atau gimana? iya kalimat yang positifnya lah pokoknya yang kalimat doa gitu itu yang tapi pesan-pesannya tetap diambil ya Oh, gitu. pesan-pesannya tetap diambil. Jadi kan kadang ada kisah, cerita kisah-kisahnya diambil.
Kayaknya Bunda Mala Ya, perlu peringatan gitu ya, bukan Bunda tidak Mala perlu berpesan. riset lagi nanti ya ikut THMR ya. Ya, Oke, itu insya nanti Allah, dibahas insya Allah. dalam kelas ya. Oke, makasih ya Bun, Ya, makasih. jadu. Baik, Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi Terima kasih Bunda Mala. Bunda Mala ini adalah alumni juga kita. Insya Allah apa namanya dimudahkan ya. Teman-teman semuanya, eh, kalau kita bahas ilmu ini di kelas Zoom ini tentu nggak cukup waktunya ya. Panjang sekali ya. Nah, maka teman-teman semuanya, poin clue-nya adalah dekatkan kita terus kepada Allah. Salah satu pintu yang mendekatkan Allah adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamnya. Gitu ya. Lalu, kapan baca Al-Qurannya? Setiap waktu, setiap waktu. Setiap waktu kita ada apapun, udah tanya Al-Quran aja. Ya, artinya mau di kerjaan, mau di rumah, yang penting jangan di WC aja, gitu ya. Ya benar. Yang penting jangan di WC aja ya. Jangan di tempat-tempat yang nggak suci. Yang penting kita dalam suci dimanapun ya. Keadaan apapun. Tanya apapun. Nah tadi pagi ini bahkan saya sedang dalam keadaan sholat ya temen ya. Sholat terakhir apa ya. Mungkin taubat atau apa sebelum witir gitu ya. Kok ada rasa nggak nyaman di kaki gitu. Seperti ada yang mau naik ngerambat-ngerambat kayak binatang. Saya geser dikit lah gitu. Terus saya selesai sampai beberapa waktu. Ternyata Masya Allah ada apa tuh tongging ya. Yang skorpion gitu ya. Ya gitu ya, Masya Allah. Apa ini? Masya Allah, ini saya kaget kan. Cemas juga, ya cemas dong gitu kan. Ini kok ada kayak gini. Alhamdulillah ditolong oleh Allah. Dijaga nggak sampai nyengat gitu ya. Lalu refleks saya lepaskan, saya ke rebut Allah gitu ya. Rebut Allah, dapat Jumat ayat 1 tentang Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan, kalian menurunkan, ya, menurunkan. Emang itu kok menurunkan Al-Quran? Karena Allah menurunkan juga nih di sini gitu ya. Kalian menurunkan, oh turunkan di sini, Masya Allah. Akhirnya terus saya baca, oh ternyata ini positif. Dia peringatan. Oh mungkin sholat saya belum ikhlas. Ada kalimat ikhlas gitu tuh. Oh ibadatnya ikhlas. Oh gitu. Mungkin sholat saya ini belum ikhlas gitu ya. Belum lebih bagus lagi. Akhirnya ada peringatan. Nah teman-teman semuanya sekali lagi, apapun kondisinya, tengok Al-Quran. Tanya kepada Al-Quran. Lalu ada kalimat-kalimat kunci di sana. Sabar. Kalimat ya, kalimat itu nggak sepanjang. Kadang cukup dua kata. Sabar gitu. Turunkan terus tenang kata ibu Ya, selamat ya, makin. gitu ya. Gitu gitu ya poin-poinnya ya. Oke teman-teman semuanya silakan ya, terus praktek terus. Nanti kalau nanti mau nanya, nah, boleh ke nomor saya, nanti saya kasih nomor-nomor Bunda Ica siapapun tadi yang Bapak Ibu ingin ingin dapat nomornya, saya punya nomornya insya Allah ya. Itu penting saya aja. Silakan Bunda Hijrah, nanti mau ke sekolah lagi, mau ngajar lagi, mau Ya, apa lagi ya. Silakan Bunda Hijrah di closing untuk kajian kita pada pagi hari ini. baik, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Ayah Bunda, ingat cemas itu adalah wifi sebenarnya ya. Cemas itu ibarat wifi. Kalau nggak connect ke Allah, otomatis connectnya itu ke setan. Ya, itu ibaratnya wifi. Kalau nggak connect ke Allah, otomatis connectnya ke setan. Jadi ketika ada rasa cemas, yuk cepet larikan ke Allah. Karena kalau sekarang ibarat wifi itu, kalau nggak connect dia ke Allah, pasti dia akan melarikan itu connectnya itu ke setan. Jadi Allah cabut semua cemas dari hati kami, ganti dengan sakinah. Cantik dengan sakinah ya Allah, cabut semua cemas dari hati kami, ganti dengan sakinah ya Rabb. Akhirul kalam, astaghfirukum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bukan bukan nggak suka dengan cemasnya, cemas itu milik Allah juga, maka Iya, diganti, benar ya. benar benar. Ganti dengan apa sih? Kalau nggak cemas berarti ketenangan, gitu ya. Sakinah. Aku nggak suka Ganti dengan cemas dengan bukan. sakinah. Terima cemasnya itu, ridoin, lalu minta ganti Allah dengan yang baik. Selalu dibenarkan teman-teman ya. Silakan berdoa tuh, ini ada Bu Mulia. Kalau habis kajian itu pasti doa terus hati ya. Silakan ini momentum nih habis kajian doa, doakan yang ada di YouTube ini, doa apapun silakan ya teman-temannya ya. Baik, selanjutnya atas nama Magnet Rezeki, atas nama MR Peduli, MR Box, para trainer, atas nama pengamal rezeki. Sekali lagi kami sampaikan di komunikasi atas kehadiran Bapak sekalian, juga pertanyaan semuanya, semua ini Allah yang pilih, Allah yang tetapkan, semuanya baik. Dan mari kita akhiri dengan sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kami mohon maaf semuanya. Terima kasih Bunda Hijrah, semangat aktivitas, sukses selalu insya Allah Bunda Hijrah. Baik, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Kita wabarakatuh. pamit dulu Terima ya. Assalamualaikum kasih Bu warahmatullahi Ida. wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ida, Pak Congratulations. Ustadz, Pak Icen. Sehat selalu. Yuk, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Ya, OTW. silakan Bunda. Terima Ya. kasih Bunda Hijrah, terima kasih Ustaz Makasih Bunda. Sulicen, terima kasih Makasih teman-teman Pak semuanya. Ustadz. Langsung. Makasih Bunda, makasih ilmunya.
Baik, ini Makasih dari sobat Bunda. saya ini ya. Sambil bekerja. Sananya nggak jadi, harus dikapasitor sih. Oke, teman-teman semuanya, ini tadi saat kita dihianati ya, kali doanya ya Robi dan seterusnya silakan ya untuk dipraktekkan. Baik, di akhir kita membaca mendengarkan selendang Wangdu teman-teman ya. Langkah ini ku tapakkan penuh harap hamasa menuju rumahmu ya Allah di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa, ku tahu engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan
segalanya. Menuju rumahmu, ya Allah. Oke, Bapak sekalian, tutup dengan membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih semuanya. Semangat terus untuk praktek ilmu marketing. Cukup ya teman-teman semuanya. Izin and meeting for all untuk kita semuanya.